Rumah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama yang lagi dibangun. 5. Kamu Suroto, saya bilang kepada saya, kamu betapa gobloknya kamu jadi orang tua, betapa bodohnya kamu jadi orang tua, kamu goblok Suroto, kulim keceplok, kayak muka saya sendiri gitu. Disitulah motivasi tertinggi saya bahwa saya harus sukses. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe di rumah yang Suroto. Jadi kita mau silaturahmi dan ngobrol-ngobrol dulu sama yang nih ya. Kayak gimana rumahnya? Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita nyampe di rumah Kong Suroto. Wah, ini apa ya? Orang tua kita semua di Best Corporation ya. Masya Allah. Ternyata benar di atas langit masih ada langit-langit lagi. Jadi di bisnis kita ini sistemnya karena kekeluargaan. Kalau teman-teman nanti emang nyemplung 100%, teman-teman akan lihat, akan kenal orang-orang yang emang berpengaruh di PT Best Corporation Syariah. Ini salah satunya Kong Suroto. Masya Allah. Siap. Beliau ini yang banyak menciptakan para mentor-mentor yang akhirnya lunas hutang, para mentor-mentor yang akhirnya menjadi orang-orang yang emang besar di setiap kota, di mana mereka bisa banyak mendidik mitra-mitra baru, istri-istri baru, sehingga ya banyak kebantu umat, akhirnya bebas hutang, bisa kebeli mobil, bisa kebeli rumah. Ternyata startnya di Bandung, di sini. Ya benar Kong ya? Betul. Startnya kenapa akhirnya Kong ini, maksudnya hadir di Best Corporation, Kong? Nih banyak yang pengen tahu kenapa akhirnya Kong hadir gitu kan, dulu dengan nama apa dulu? Eco-Racing atau ya? Iya, Sinergi Eco-Racing. Sinergi Eco-Racing. Kenapa Kong hadir di situ, Kong? Karena kan banyak banget kan di Bandung ini perusahaan-perusahaan baik itu konvensional maupun direct selling. Ya, kalau saya pribadi ya karena suatu keadaan yang sangat sulit ya, waktu itu saya mempunyai utang sekitar 2 miliar sisa dari masa lalu gitu. Aset sudah terjual semua. Jadi pernah punya utang 2 miliar? Sisa utangnya. Sisa. Jadi utangnya lebih dari 2 miliar. Waduh. Yang belum terbayar itu sekitar 2 miliar dan itu aset sudah tidak ada. Artinya sudah dijaminkan ke bank, udah ada yang disita, terus kendaraan 6 biji mobil habis gitu. Berarti Kong ini pebisnis kan? Makanya punya utang miliaran. Cuma bisnis saya tukang bakso. Berapa cabang dulu? Dulu punya 3 cabang. 3 cabang bakso. Bakso ini bisnis yang menggiurkan teman-teman, karena kalau lagi ramenya wah habis makanan pokok soalnya. Ya. Nah, kenapa bisa bangkrut dulu, Kong? Ya karena saya punya pengalaman tentang ilmu network marketing. Cuma pada waktu itu tahun 2007 saya sebetulnya yang memulai saya usaha network marketing itu ya. Karena saya dari orang awam tahu bahwa ada passive income yang ditawarkan, kita ngejeburnya langsung tanpa pakai pikir gitu, tanpa perhitungan. Akhirnya total di situ, bakso ditinggalkan, baksonya bangkrut, networknya berangkut. Iya. Gitu, seperti itu. Jadi pernah network marketing juga pernah mulai dari nol gagal dulu. Oh iya, sangat parah gagalnya. Sampai aset yang kita miliki, kita bangun 17 tahun habis dipakai main network. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu hal. Kenapa? Untungnya saya masih muda pada saat itu dan saya masih sehat, saya bisa memulai baru lagi gitu kan. Tahun 2007 bangkrut, tahun 2008 saya bangkit lagi. Tapi dengan network, bukan dengan konvensional. Kalau dengan konvensional itu nggak ketutup. Dari apa yang kita hilangkan yang hilang pada masa lalu, untuk dibangun dengan konvensional, saya pikir, wah berapa tahun saya harus kembalikan uang seperti itu. Maka saya belajar baca-baca buku terus. Ya, seringnya saya buku baca itu ya, macam Robert Kiyosaki, Sales Magic-nya Joe Girard, yang penjual mobil Ford ternama itu. Ya kan, terus mematahkan belenggu motivasi. Terus ada buku yang saya baca dari kecil, yaitu Jalan Terbentang Luas. Itu buku yang saya baca semenjak saya SMP lah. Saya senang baca wirausaha itu zaman dulu. Kalau nggak salah Ayam Mbok Bere itu yang saya baca itu. Jalan Terbentang Luas, ada kisahnya itu. Ada beberapa hal kisah-kisah yang lain itu. Ya kebetulan saya senang baca pada waktu itu. Sekarang udah malas, udah tua. Jadi balik lagi nih, kenapa akhirnya yang hadirnya di
di base corporation, nggak di perusahaan-perusahaan lain ya? Satu gini, kita lihat dari sisi pertama company profile. Company profile ini perusahaan ini dipimpin oleh siapa? Nah, kebetulan kalau dengan beliau Pak Haji Febrian ini, saya sudah pernah kerjasama gitu kan. Jadi saya sangat yakin kepemimpinan beliau sudah teruji. Yang pertama dari sisi ownernya, company profilnya, legalitasnya secara hukum agama, pemerintah udah sah. Itu menjadi nilai utama saya. Yang kedua produk pada zaman itu yang namanya mohon maaf EcoRacing itu menurut saya sangat bagus. Kenapa? Walaupun pertama perawatan kendaraan, siapapun yang namanya kendaraannya dirawat pasti mau. Contohnya kita dulu kalau pakai oli, ngisi oli suka ditambah STP kan gitu, untuk pelumas tambahan itu orang mau. Karena orang akan menyayangi hartanya yang terbaik itu ya kendaraannya, walaupun harus mengeluarkan lebih. Apalagi yang kedua, kalau EcoRacing selain merawat juga menghemat. Nah, siapapun mau orang kaya sekalipun kalau hemat itu mau, tapi jualnya jangan salah, jangan hematnya dulu, tapi merawatan dulu. Kalau merawat orang keluarkan uang berapapun mau. Itu yang kedua produk. Yang ketiga sistemnya simpel. Ya kan, rumusnya aja dua batu dua duplikasi sukses gitu kan. Itu simpel. Jadi penggabungan hybrid sistem binary dan murni ini saya kaji, saya pelajari semuanya. Jadi kita subsidi silang, yaitu binary-nya untuk percepatan, murninya untuk tahan lama. Nah, jadi insya Allah perusahaan kita itu cepat, besar, dan tahan lama. Keren kan? Ya. Seperti itu. Jadi hybrid system. Kalau dari cara obrolan ya, Kong ini emang udah ngerti jaringan, udah ngerti sistem network. Oh iya, karena belajar dari kegagalan masa lalu kan. Iya. Nah, di situ saya pun melampaui beberapa suasana, melampaui beberapa fase ya. Saya belajar dengan kebodohan, maaf ya, waktu pertama dengan kebodohan, makanya kecebur gak karu-karuan sampai hilang rumah, hilang aset gitu. Nah, yang kedua mulai meneliti, menganalisa, mengevaluasi apa-apa yang masuk, itu betul-betul dipelajari, nggak sekedar ikut tetapi dengan ilmu. Nah, seperti itu. Kan ketika masuk waktu itu zamannya sinergi ya. Ketika masuk itu emang udah ada ambasador peraihan motor, mobil, rumah, atau emang kok yang membentuk dulu? Oh, belum ada. Waktu itu masih biasa bonus yang penjualan langsung, pengembangan tim, yang kayak gitu aja. Nah, belum ada aset ya? Belum ada promo-promo reward itu belum ada. Nah, begitu di bulan keempat kalau nggak salah jaringan saya itu habis kan. Kok bisa? Nah, ya karena ada sistem lain lagi, yaitu network lain yang sangat memberikan janji murah, ya kan, dengan konsep yang seperti itu. Artinya ada jebakan Batman lah. Nah, akhirnya saya pelajari, saya ambil itu brosurnya, saya analisa dengan tim. Ternyata, oh kita bisa bikin. Maka kita bikin, muncullah promo motor. Nah, promo motor itu muncul, saya ada challenge dari bos. Kalau bisa 4 motor dalam waktu sekian, nah waktu itu 2 bulan ya, bukan tak beliin motor, tak beliin mobil. Nah, saya orang pertama dapat mobil Fortuner di PT BES. Wah, jadi 4 bulan, jaringan berkembang kasih mobil. 2 bulan. Jadi setelah 4 bulan hancur kan, bangun lagi, 2 bulan dapat mobil. Masya Allah. Jadi pertama yang dapat Fortuner. Ya, pertama. Rumah orang pertama juga. Rumah orang pertama dan langsung dapat 2, 1,5 bulan. Berarti jangan-jangan yang engkau jadiin reseller, jadiin mitra ini adalah orang-orang yang emang udah berpengalaman juga. Ya, karena kan kita gini, makanya saya bilang aset yang kita bangun di dunia network marketing ini bukan cuma beraset sebagai rumah, mobil gitu, bukan itu saja. Tetapi yang saya anggap sebagai aset paling mahal bagi saya adalah SDM-nya, sumber daya manusianya ini yang saya aset. Makanya aset-aset yang pernah saya rintis zaman waktu saya di masa lalu itu saya rawat baik-baik, gitu. Jadi artinya dimanapun saya berada, saya berusaha bagaimana dia tetap menyukai saya. Betul. Itu aset saya. Makanya begitu saya mengibarkan bendera di PT BES di sinergi ini, ya mereka tidak banyak tanya. Aku di sini udah ikut gitu. Jadi benar-benar menjaga tali silaturahmi. Iya, silaturahmi dengan itu harus orang dijaga. lain, dengan sahabat keluarga. Betul. Bang Suroto ini. Karena ternyata bisnis network marketing ini asetnya adalah sumber daya manusia. Iya, karena sumber daya manusia itu pertama tidak akan pernah habis. Dan itu sangat dinamis, percepatannya luar biasa. Beda dengan yang lain-lain. Kalau kita batu bara bisa habis, minyak bisa habis, tapi SDM insya Allah tidak pernah habis. Kalau manusia masih suka bikin manusia. 1 tahun waktu akhirnya bergelut di PTB 1 tahun itu, berarti kau udah dapat apa aja tahun pertama? Saya nyelesain utang saya 2 miliar. Dilunas di dalam 1 tahun selesai pertama? Dalam satu tahun. Langsung dapat mobil rumah di tahun itu? Iya,
bukan mobil rumah ya, rumah satu susuri itu yang gedenya. Kan 1,5 bulan setelah promo itu saya langsung dapat rumah 1,5 miliar, dua. Masya Allah. Berarti nggak nyampe 1 tahun dong, kurang lebih 1 tahun itu dong. Kurang lebih 1 tahun dengan masa yang tadi hancur itu 4 bulan. Iya. Dengan masa hancurnya. Waktu 1 tahun itu lunas hutang, kebeli mobil, kebeli rumah. Ini rumah salah satunya rumah ini. Salah satunya rumah ini. Rumah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama yang lagi dibangun. 5. Nah itu apa ya maksudnya? Jadi ketika Engkong dapat rumah itu fasenya berapa lama, Kong? Ada strateginya nggak? Berarti Engkong tiap tahun dapat rumah atau emang? Ya ada yang pertama 1,5 bulan dapat 2 kan? 1,5 bulan dapat 2. Terus ada lagi yang dalam 1 tahun bisa 2. Gitu. 1 tahun dapat 2 rumah. Ya. Bisa kayak gitu ya? Bisa, karena pola di awal kan sudah tersusun dengan baik, terkondisikan dengan baik. Jadi ada strategi ngebangun sumber daya manusianya ya? Jelas. Ini nggak ada training ya guys. Lah makanya disitulah yang perlu kita, nanti kita buat spesial training. Jadi bagaimana, kenapa orang itu kok terganggu tatkala ini menghadapi tantangan sedikit saja. Karena impiannya tidak kuat, tidak tajam gitu. Tapi kalau impiannya kuat, insya Allah. Nah, terus orang kan begini, apa sih yang akan saya dapat tatkala? Bila, begitu kan. Nah, bilanya ini yang harus ada jawabannya. Gitu loh. Bukan sekedar orang ditolak kalau impiannya jelas, nggak ada masalah. Karena tolakan itu adalah proses menuju kesuksesan begitu. Gitu. Jadi benar-benar luar biasa ya, 1 tahun bisa bangun rumah, mobil beberapa malah ya lunas. Dan langsung bangun pesantren saya. Hah? Jadi sebelum rumah saya pesantren dulu. Di tahun pertama itu? Di tahun pertama, tahun kedua. Yang di Malang itu? Yang di Malang itu. Oh, jadi yang di Malang itu udah dibangun dari tahun berapa itu? Dari tahun kurang lebih, ya 2019-an. Oh. Jadi sudah 4 tahun, 5 tahun sekarang. Oh, jadi begitu saya belum dapat rumah ini, kan ini ceritanya kan mau bangun pesantren. Cuma waktu itu mau beli di daerah itu yang arah ke Subang itu, nah nggak jadi. Nah itu saya tawar 4,5 M, nggak boleh, dia minta 5,5. Ya udah saya beli ini, separuh dipakai bangun pesantren. Ini rumah di kota guys, di Jalan Golf ini di kota. Rumahnya nilainya ini ya paling miliar ada? Enggak lah, paling sekitar 4,5 miliar ya. Kan ini di kota dan besar, Masya Allah. Banyak orang yang nggak paham tentang bisnis network marketing ya. Padahal bisnis ini benar-benar memberikan aset yang besar. Ya, karena tahunya bisnis yang besar itu ya kalau kita punya pabrik, kita punya investasi di mana, batu bara misalnya kita punya banyak ruko, tapi yang malah milih PTB. Gimana tidak asik coba? Kalau kita punya perusahaan, saya punya bakso aja yang hanya karyawan saya yang aktif sekitar 50 orang saja, itu sibuknya minta ampun. Hampir tidak ada waktu kalau untuk kita mau jalan-jalan. Konvensional ya, mau lebih sibuk ya? Lebih sibuk. Dan pengawasan kita harus tinggi, ekstra. Jadi menurut saya network marketing itu bisnis yang paling terasik di dunia. Gitu loh. Maka aset kita kan silaturahmi, ketemu di jalan jadi aset. Coba kalau kita merayu-rayu orang jualan bakso, suruh jualan bakso, nggak semua orang mau. Kenapa? Yang insinyur masa mau jualan bakso? Pasti harus orang ke menengah bawah. Gitu. Kalau franchise juga nggak semudah itu, untuk proses yang panjang. Kami pelajari semua itu. Tahun pertama lunas hutang, bisa dapat 2 rumah, mobil. Tahun kedua dapat apa ya? Masih ingat nggak? Wah, ingatlah sudah. Saya kan nggak pernah ingat sesuatu yang itu. Pokoknya dinikmati, disyukuri aja. Tahu-tahu dapat aja ya? Oh iyalah. Hari ini bulan September pas ulang tahun naik posisi. Diamond. Masya Allah. Diamond tuh dapat berapa? 1 miliar. Oh, dapat 1 miliar hadiahnya ya? Iya, hadiahnya naik. Belum royalti bulanan ya? Royalti bulanan lah. Masya Allah. Teman-teman yang nggak paham, terus aja nggak paham. Nanti yang nggak paham bisa klik link di bio. Ini bahasan berat. Beda sama kalau saya ngobrol sama mitra yang baru dapat 1 luxury, 2 luxury, ini beda nih, Bay. Ngomongnya udah mulai beda. Yang unik di dalam bisnis network marketing itu tadi yang lihat ada sisi di mana kita nggak terlalu capek. Ya kita bisa enjoy ngejalaninnya. Kok bisa kayak gitu ya? Padahal kan ini sama bisnis kan, harus kerja. Orang yang bekerja baru dapat rezeki kan. Kan itu kan konsepnya, orang yang benar-benar bekerja keras baru dapat rezeki. Kenapa di bisnis network marketing malah orang setelah kita sukses malah kita santai tapi kita rezeki makin gede? Aneh kan? Santai tapi rezeki makin gede. Nah, tadi kembali kepada aset kita adalah SDM. Nah, SDM kita ini kan kita ajarin mitra kita ini semaksimal mungkin. Namanya duplikasi. Namanya duplikasi itu apa yang kita lakukan harus ditiru sama mitra kita. Bila perlu lebih baik daripada kita, ya kan? Ya saya sendiri kalau kita basic saya hanya seorang tukang bakso lulusan SMP kelas 2,
nggak bisa ngajarin jenengan yang bisa teknologi tinggi. Tapi kalau masalah mindset, pola pikir, malah pikir kan bisa saya tularkan motivasi itu kan. Ya bahkan saya tambahin lagi, masa yang sekolah nggak bisa ngalahinnya nggak sekolah, kan cuma gitu doang. Nah, terus saya buka juga paradigmanya, biar dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang dibutuhkan sebuah keyakinan yang mantap tentang impian masa depan. Semua orang kan punya mimpi, ya impian yang bagus. Nah itu yang saya tularkan. Maka semua orang akan punya target dengan impiannya sendiri. Jadi nggak disuruh-suruh. Maka dia sendiri yang akan aku siap melakukannya. Nah, itu yang terpenting. Nah, kalau itu sudah terduplikasi dan satu visi satu misi urusannya adalah maju ke depan, bukan suatu keniscayaan orang itu untuk berhasil. Dan passive income seperti income, itu. Ya, ternyata yang waktu bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik. Itu yang paling sehingga terpenting. membuat mitranya itu sadar saya tuh harus berjuang, bukan harus disuruh gitu. Iya. Nah, kalau sudah aku gitu, aku bisa kata Pak Dara kan, I can gitu kan. Ya itu yang harus kita tumbuhkan di dalam diri mereka bahwa kalau makanannya sama, sistemnya sama, ya kan? Ya. Tentunya. Berarti kita masih banyak yang salah ya. Kita itu kadang ketika menjadi seorang leader, kadang ngerasa sebagai seorang bos itu ya harus ngatur gitu, kita harus ngatur. Kalau yang lemah kita harus bantuin, gitu. Kalau yang kuat kita kasih sesuatu hadiah. Gitu. Kadang saya masih berpikir seperti itu. Kalau yang beda ya? Ya sama juga, tapi nggak seperti itu, nggak semua. Jadi kita sebagai seorang leader ini, kalau leader ini kan pemimpin ya, bukan pimpinan. Leader ini pemimpin. Pemimpin itu ya harus bisa mengendalikan suasana. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita, ya kan? Itu harus ini karena pemimpin ini bukan pimpinan. Kalau pimpinan tunjuk-tunjuk. Kalau pemimpin memberi contoh, nih loh aku begini yang saya perbuat untuk mencapai ini. Nah, maka kita akan ditiru oleh member-member kita. Jadi asik gitu. Bagaimana orang dengan kita itu ketemu dengan kita kadang-kadang belum ngobrol aja udah ketemu solusinya, sudah antusias, udah semangat gitu. Itu yang terpenting buat saya ya, konsepnya begitu. Bagaimana semua dari kalangan menengah, dari kalangan bawah pun sekalipun itu ketemu kita itu bahagia, senang. Jadi lihat wajahnya aja udah solusi gitu. Ini gaya ketawanya ini yang membuat orang lain itu nyaman. Lah iya. Suroto ini ya. Iya, itu solusi. Jadi kita datang harus jadi solusi bagi semua umat. Betul, Kong. Seperti Kong, keadaan tersulit Kong dalam hidup, apa pernah ngalamin keadaan tersulit yang bisa bikin Kong nangis itu apa? Ya, nggak bisa beli beras lah. Pernah emang? Saya pukul muka saya sendiri. Masa sih? Pernah itu? Pada waktu itu saya waktu bangkrut di tahun 2007 itu pindah kontrakan dari rumah sendiri yang tadinya bos bakso gitu ya, saya punya gerobak banyak gitu. Saya harus jual rumah saya, harus jual segala macam. Saya pindah ke kontrakan segini aja kurang kecil ini. Kamarnya satu, semua tamu juga kamar anak-anak saya. Nah di situ lah anak saya yang kecil si Aldi itu, Mas Aldi itu sekarang 20 tahun usianya. Nah waktu itu usia berapa ya? Ya sekitar 3 tahun apa 4 tahun gitu. Keluar dari rumah seret, ada tukang es nong-nong itu, dung, dia sudah di depan itu. Ya saya kan walaupun saya tukang bakso kan perasaan saya ini sudah seorang owner gitu kan, artinya saya selalu punya uang gitu, nggak pernah saya dalam hidup saya nggak punya uang itu dari mulai kecil ya, mulai usaha. Saya bilang ke mamanya, mah, eta budak kayak es. Nah, saya tidak sadar kalau saya sekali lagi bangkrut dan lagi ngontrak di tempat yang sangat menyedihkan. Istri saya bilang, mamanya bilang, aku nggak punya uang pak. Waduh ngeri itu. Waduh saya gimana itu anak sudah di depan itu. Saya saya bayangkan dia ngikit es begitu itu ya saya sedih banget pada waktu itu. Saya ambil anak saya bawa ke kamar. Oh nggak punya uang ya. Nah, saya di situ langsung saya ini ke saya ngajak. Kamu Suroto, saya bilang kepada saya. Kamu betapa gobloknya kamu jadi orang tua, betapa bodohnya kamu jadi orang tua. Kamu goblok Suroto, pokulim ceplok. Ke muka saya sendiri gitu. Disitulah motivasi tertinggi saya bahwa saya harus sukses. Karena saya tidak mau anak saya sampai minta sesuatu tidak ada, apalagi barangnya kecil. Kecuali berfoya-foya gitu, saya nggak boleh. Berapa lama yang Kong tuh pernah ngalamin nggak punya duit gitu? Ya, lebih dari 1 tahun. 1 tahun? Ketemu teman punya uang 50.000 bagi 2. Gitu ya? Ya, lebih dari 1 tahun. Itu berdua kali. Kalau totalnya lama, panjang, kurang lebih sekitar 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Cuma artinya yang paling fatal itu setahun. 1 tahun. Ya Allah uji ekonominya benar-benar di titik bawah. 5 tahun, 2 kali. 2007 karena kebodohan, lompat tanpa ilmu. Yang 2008 kan saya bangkit sampai tahun 2012. Nah, 2012, 13 uji lagi, bangkrut lagi.
Ya, itu sampai tahun 2017. Itu karena keserakahan. Wah. Karena keserakahan. Jadi bangkrutnya berapa kali? 2 kali yang besar. 2 kali bangkrut. 2 kali bangkrut. Di dunia bisnis ya? Ya. Jadi yang pertama karena kebodohan, yang kedua karena keserakahan. Ya udah punya pendapatan di perusahaan itu 15 juta lebih sehari. Terus saya coba bikin sendiri. Ya karena termotivasi oleh orang lain juga. Nggak masalah. Bagian. Nah, makanya sekarang lebih hati-hati. Kenapa saya sering ngomong, awas bangun aset, jangan terlena, jangan terkecoh. Kondisikan harus seimbang, nggak usah terlalu kalau saya. Kalau yang lain mau kelihatan, kalau bagi saya sudah nggak butuh itu. Karena saya sudah tidak muda lagi. Jadi terlalu wow juga nggak penting buat saya. Yang penting bahagia. Ternyata bahagia itu nggak perlu terlalu mahal. Yang penting bahagia. Dengan bahagia saja sudah bisa menarik orang di luar sana untuk ingin tahu apa yang kita kerjakan. Yang penting kalau ada sedekah yang paling besar kan cukup. Betul ya. Ayo bangun jalan, berapa habisnya 300 juta. Oh, udah masih 100 juta ya udah saya tambahin 200 juta, nggak usah mikir itu. Jangan sampai nanti mau mikir-mikir beli Hummer aja lah, Hummer cuma dinaikin 4 orang ya. Iya, betul. Tapi kalau kita untuk ibadah artinya bisa bermanfaat bagi umat itu nomor 1. Bersedekah ya kuncinya ya. Tidak perlu berharap apapun. Nggak butuh pujian, nggak butuh apa, tapi itu tadi loss saja. Masya Allah. Ya, jadi itu saya menikmatinya. Alhamdulillah gagalnya juga sering. Nemu keberhasilan berarti setelah tahun 2017 itu. Ya, 2017. Karena udah terproses semuanya kan. Iya. Nah makanya teman-teman nggak perlu belajar terlalu jauh harus mengalami jatuh bangun. Kenapa? Sudah ada contohnya. Nah, kalau saya melarang berarti sesuatu yang memang sangat tidak bagus. Bukan saya benar, bukan paling benar, tapi saya merasakan apapun yang teralami dalam perjalanan hidup. Saya nggak punya ilmu, tapi saya punya pengalaman. Betul. Ini harus banyak nanya, guys. Bang Suroto ini pengalamannya banyak katanya. 2017 akhirnya Kong menemukan kesuksesannya di PT Best Corporation Syariah. Sekarang udah bangun berapa rumah, Kong? Ini buat ancang-ancang kita jadi punya acuan gitu ya. Rumah udah bangun berapa, Kong? Ya, yang saat ini yang di sini ya baru 2 ya, yang bangunan baru. Kalau rumah kan semua ada 5 berarti. Rumah ada 5. Iya. Itu dipakai buat rumah berapa? Yang pakai buat rumah 3. 3. Yang 1 kos-kosan. Oh, dibangun kosan. 4 lantai di daerah situ ya. Terus 1 lagi yang sekarang ini buat kantor sama ruko, sama rumah juga. Rumah untuk anak bungsu. Saya nggak punya rumah, saya pribadi. Rumah saya di Masjid Malang, pesantren. Jadi, ada 5 rumah, ada pesantren di Malang. Itu kenapa beli tanah di Malang dijadiin pesantren, nggak di sini aja bikin pesantren? Tadinya mau di sini, kan di sini tadi saya bilang mau yang arah ke Subang itu nggak jadi, tapi alhamdulillah nggak jadi. Memang Allah memberikan yang terbaik kali ya. Kan di kampung saya ini, mohon maaf, istilahnya orang yang punya uang besar atau berani investasi untuk pesantren kan mungkin belum ada. Orang kaya banyak, tapi yang investasi di dunia itu kan nggak ada. Jadi terus daerah situ sudah terancam oleh non-muslim mau masuk situ, saya dengar-dengar. Nah, mumpung saya punya uang, saya sikat duluan. Biar kita diperkuat dari sekarang akidahnya begitu. Jadi beli tanah berapa hektar waktu itu? Baru itu 1 hektar dulu. 1 hektar. Terus nambah lagi kurang lebih sekitar 1 hektar lebih. Dia 2 hektar ya. Nah, udah beroperasi sekarang berarti pesantren sama masjidnya ya? Udah 1 tahun ya? 1 tahun. Rumah 5, udah bangun pesantren 2 miliar. Wah, ini ada flip chart. Kita lihat Diamond tuh dapat apa sih? Diamond? Saya malah belum pelajari Diamond nih. Di Diamond cuma dapat 1 miliar. Iya, tapi kan royaltinya itu ya. Kita harus tahu ya. Ini bagi acuan teman-teman semua. Jadi kadang kita belum belajar loncat terlalu tinggi ya. Nah, Diamond ini kan dapatnya 1 miliar, Masya Allah, dengan penghasilan rata-rata bisa sekitar ratusan juta per bulan. Ya, 500 lah. 500 juta ya per bulan ya, Masya Allah. Subhanallah. Ini roti kepemimpinan. Ini sekitar bisa maksimal 750 juta per bulan. Iya. Ini minimal 500 juta per bulan. Jadi asetnya di bisnis Best Corporation ini sebenarnya royalti, bukan motor, mobil, rumah. Ya itu kan cuma hiburan. Oh gitu. Motor, rumah itu apa yang kita banggakan kalau orang tahu sistem? Hanya 1 kali dibayar. Tapi kalau royalti tiap bulan. Tiap bulan. Nah sekarang kalau saya anggap aja dapat 1 miliar sebulan, berapa luxury berarti tiap bulan? Iya. Ini kan baru royalti 5 juta, belum bonus pasangan. Oh ya beda lagi. Nih guys, asetnya di PT Best ini nih, namanya royalti prestasi. Ya, kadang kita kan udah
udah apa ya? Udah kayak bangga. puas gitu. Wah, udah dapat luxury. Lah itulah. Tapi ininya nggak dapat. Ininya nggak dapat ya. Banyak yang ininya nggak ada. Lah itu. Mereka tuh berarti salah tujuan gitu. Karena gimana caranya cepat dapat luxury gitu. Tapi dia nggak dibangun. Bener itu juga nggak masalah. Nggak salah. Cuma nggak paham. Kalau paham dipelajari adalah asas sesungguhnya kita adalah royalti. Kalau kita bicara royalti, luxury itu pasti dapat. Pasti dapat. Tapi kalau bicara luxury belum tentu royalti punya royalti. Iya. Begitu bicara luxury selesai, ya selesai sudah. Karena merasa puas, oh aku udah dapat luxury 5, dapat luxury 7, udah merasa puas. Karena secara ekonomi juga sudah luar biasa lah. Karena kalau udah dapat luxury kan udah miliarder juga. Permasalahannya berapa bulan, tiap bulan berapa yang harus kita dapat. Kalau saya itu yang acuannya. Kalau bulan saya gede, pasti prestasi cepat. Masya Allah. Gitu. Diamond guys, selain dapat 1 miliar, ini rata-rata penghasilannya udah pasti di atas 500 juta per bulan. Masya Allah. Ternyata inilah aset dari PTBS. Ini harus banyak belajar lah. Saya juga masih banyak belajar gimana caranya. Kalau saya masih bronze ini lagi ngejar ke silver. Tapi ya kok bisa ya menargetkan sesuatu yang besar dan tercapainya 1 tahun, 2 tahun gitu. Ini kan jumlah tim di bawah kita kan, jumlah paket 1 juta. 1 juta ya, Masya Allah. 1 juta member. Masya Allah. Nah kalau segitu, kalau kita berkembang 10-20% saja yang repeat order, itu udah kelihatan. Nanti kan ada yang ngomong, ya akhirnya kan yang kerja yang di bawah, yang di atas dapat hasil. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana dengan orang yang jadi karyawan di pabrik rokok yang dapat direkturnya, manajernya. Iya. Manajernya dapat lebih gede, direkturnya lebih gede, ownernya lebih gede. Ya kan begitu sunatullah. Iya, sunatullahnya begitu. Gitu ya. Hukum alam. Jadi kalau orang yang ngomong gitu harusnya evaluasi, sadar nggak dengan omongannya itu. Nah sekarang Pak RT gajinya berapa, terus Pak RW, Pak Lurah, Kecamatan, Bupati sampai ke Presiden. Emang gajinya sama dengan RT? Ya enggak lah. Yang jadi RT lebih banyak, Presiden cuma 1. Begitu. Nah cuma luar biasanya di network ini semua akan berakhir di posisi tertinggi crown. Boleh disalib. Coba kalau kita mau berjuang di dunia konvensional, mohon maaf kalau salah dikoreksi. Kalau saya mau jadi direktur, kan saya harus selesaikan dulu direktur itu, saya tumbangkan dulu. Iya, betul. Baru saya bisa menduduki posisi direktur itu. Nah, kalau di sini kan saya sekarang posisi diamond. Saya nggak perlu membunuh saya untuk jadi diamond kan? Iya, betul. Saya bisa nyamain atau bisa nyalip. Kalaupun tidak kesalip, saya akan tungguin di crown. Iya. Selesai kan? Jadi semua akan berposisi tinggi. Jadi akan finish di crown. Ya, nah, semuanya akan nyampe finish ya. Dan semua akan kaya raya kalau sudah nyampe di crown. Itulah hebatnya network. Kenapa kita tulus memberi ilmu, tidak ditutup-tutupi. Coba tanya ilmu bakso. Kalaupun saya kasih pasti nggak nyampe 90% ilmu yang saya terima. Kenapa? Ya akan jadi musuh saya. Tapi kalau di MLM, di network, ya kan nggak jadi masalah. Saya ngasih ilmu yang aku punya. Karena kalau terduplikasi, aku makin sukses kan gitu. Jadi bukan orang yang di atas selalu untung karena bisa disalib. Tapi jangan dibalas gini. Oh nggak untung, nggak konyol juga yang menjawabnya itu. Ya untung lah. Kita semua di sini sama-sama cari untung, bukan cari rugi. Begitu juga yang terbaru, yang orang yang baru join, apa ruginya orang join? Tidak ada. Iya, orang join beli produk dapat produk, ya kan? Daftar 100.000, wah, 100.000 mau udah aturan pemerintah. Ya, kalau produk terjual aja udah kembali modal, apa ruginya? Nggak ada. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau yang atas diuntungkan, ya, dan Anda yang baru pun akan diuntungkan oleh orang yang di bawah juga. Dan nggak pernah ada orang yang di atas kecuali dia memulai dari bawah dulu. Betul. Kan? Nah kalau cuma jadi pengamat, ya cuma bisa ngomongin orang namanya pengamat mah. Paling jago, yang bagus itu begini, yang bagus ini. Tapi Anda bisa melakukan apa tidak? Ini kan masalah. Oh, jadi Anda bisa melakukan atau tidak? Itu iya, cuma bisa nggak Anda kayak Kong Siroto gitu, kayak kita. Kalau bisa bolehlah banyak ngomong ya. Lah yang ngapain banyak pendapat kalau nggak punya pendapatan? Benar ya. Waduh, diamond, di atasnya diamond ada director, ada crown. Nah, jadi ini kan sementara di sini. Ini kan. Ini jadi diamond. Nanti di sini apa? Bukan, ini diamond, ini jadi ganti diamond. Setelah ini apa namanya? Direktur diamond atau gimana saya? Nah, itu. Yang baru ya? Ya, yang baru. Baru nanti setelah ini pangkat langsung ke direktur, terus ke crown ambassador. Jadi ya itu dia. Jadi 3 pangkat lagi lah. 3 pangkat lagi ya, masih ada finalnya. Ya. Nah, udah punya semua nih, udah bebas hutang, rumah, punya kos-kosan, punya pesantren,
Lah udah mau ngapain lagi coba ya? Ya, membantu orang lain yang di bawah lah kan. Oh iya. Seperti kemarin saya dari Makassar ya, timnya Pak Adan Haris ya, di Pak Ahmad Masir, Amir Masyer sana. Ya kan, ya siapa tahu walaupun engkongnya hanya sekemampuan begini, ya itu tadi saya kan memang suka dengan dunia berpikir gitu. Artinya mengelola sumber daya manusia ini saya memang suka. Jadi konflik, manajemen konflik itu kan perlu ya kan. Ya, banyak kan orang-orang kan kalau namanya mohon maaf kalau OKB ini kadang-kadang kan tanpa disadari rasa akulah hebat, akulah yang paling atas, akulah yang terbaik. Nah ini kan bahaya. Nah makanya disitulah kita rangkul kembali barangkali ada konflik di antara jaringan. Kan ini banyak rebutan mitra yang nakal-nakal ini ya. Nah ini kita luruskan biar aset kita tidak berantakan. Karena mata rantai itu akan terputus di posisi yang paling terlemah. Nah, di mana ada jaringan yang mata rantainya tidak bagus, kita cari tahu, oh di sini simpulnya. Nah, maka di situ kita ajak diskusi musyawarah. Ya rata-rata kalau orang sudah merasa punya uang kan egonya muncul. Nah, ini kalau orang-orang tua kini kan sudah nggak butuh uang banget, buat apa uang juga? Ya kan, sehingga kepentingannya sudah nggak banyak. Gitu. Malah ketika ngerasa nggak butuh duit itu yang jadi ngejarnya, jadi ngejar beliau gitu ya. Jadi ketika saya ngerasa butuh duit, dikejar-kejar duitnya malah lari-lari. Lah makanya. Agak capek gitu ya. Iya. Tapi ketika engkau ini ngerasa udah gak butuh duit, malah dikejar-kejar duit ya pula. Ya, jadi begitulah. Memang ya karena kebutuhannya udah nggak banyak, ya kan? Sudah nggak terlalu yang wow-wow sekali gitu. Ya saat ini bagaimana kita operasional pesantren bisa jalan, ya kan? Operasional entertain ke mitra-mitra bisa jalan ya sudah cukup. Ya selain kembali kepada Allah aja. Masya Allah. Ya, enjoy gitu, nikmat itu yang paling terpenting. Bagaimana kita dapatkan dunia ini menjadi surga, akhirat nanti juga jadi surga. Jangan cuma surga dunia saja dapat, akhiratnya nggak dapat itu juga sedih kan? Iya benar-benar. Nah, kaya di dunia, kaya di surga. Itu harapan kita seperti itu. Udah komplit lah. Udah mulai seimbang. Udah seimbang nih kalau rumah 5 tapi ada diimbangi dengan pesantren yang 2 hektar. Ya kan biar kita tidak ego. Iya. Kita tidak sadar bahwa tidak boleh rasa aku, karena banyak manusia kejebak itu karena rasa aku, kehebatanku, karena kepintaranku, kecerdasanku yang mendatangkan rezeki. Bukan, rezeki hanya karena Allah. Nah, tapi kita untuk menjemput rezeki itu ya salah satunya kita harus punya saudara banyak. Ya kan harus ya emosi kita harus baik dan segala macam. Karena kita seorang pemimpin tadi, bukan pimpinan ya. Nah, kalian yang kau ini nggak kelihatan kayak orang kaya guys. Maksudnya rumahnya besar, tapi nggak wow gitu. Mobilnya ada, tapi nggak mentereng gitu, mobil Sprott gitu. Aku maunya begitu. Ya, kok stylenya kayak gini, kok memang nggak mau ngerasain gitu. Ya buat yang apa? Termewah gitu, nggak mau ngerasain sekali seumur hidup gitu. Pengen. Tapi mewah saya tuh ya itu kelasnya gitu. Jadi kelas saya. Jadi pakai Fortuner itu udah mewah gitu. Ya enggak juga. Kalau saya sudah merasa itu tidak menjadi gelisah buat saya, itu mobil mewah saya. Tapi kalau saya parkir masih takut hilang, lah ini aku nggak mau dikendalikan sama harta itu. Oh iya. Jadi kalau saya parkir sama aku deg-degan gitu, hilang gitu gimana? Ya kalau hilang aku ikhlas itu ya itu baru saya puas gitu. Tapi kalau saya pakai Lamborghini tapi jantung saya ada di sana, aduh nggak mau saya, bisa-bisa mati gara-gara mobil, nggak mau saya. Nah makanya ya yang saya mampu ikhlas ya Pak, mohon maaf tidak berdoa. Kalau hilang nggak sakit hati ya apa sih? Mobil saya 3 hilang nggak masalah saya. Besok juga datang. Berarti mobil yang terbagus yang beli apa? Saat ini Fortuner sama Civic Turbo. Ruko ada berapa yang? Ruko ini baru bangun 5 ruko. 5 ruko. Baru bangun. Mau disewa-sewain atau gimana? Sebagian disewain, sebagian enggak. Kalau masih cukup untuk kantor aja ya untuk kantor. Bisain buat saya mau beli saya. Saya pengen dekat-dekat sama yang nanti aset. Nggak usah dibeli, tinggal aja di situ. Gratis. Saya pengen dekat-dekat. Saya perlu dapat ilmunya nih, karena kita udah banyak berkeliling. Ini ilmu ya baru nih, kayak saya. Di mana mampu mengontrol penghasilan sehingga menjadi aset yang bisa bermanfaat buat masa depan. Ya, itu. Karena kita bukan masa sekarang. Kadang kita punya penghasilan bermanfaat buat masa sekarang. Ya, udah berlalu itu. Masa-masa seperti itu udah berlalu. Faktor usia juga mempengaruhi. Nah, makanya saya juga karena saya udah melalui masa muda ya, pernah muda. Mudah-mudahan dirimu sampai tua juga ya. Amin. Nah, itu jadi saya merasakan, oh gini, saya bergaya hidup begini, udah ngerasain begini.
Nah, penyeimbangnya harus seperti apa? Nah, itu baru ketemu. Jadi di sini saya bersyukur ya kepada Allah ya, dengan perjalanan waktu, ujian-ujiannya diberikan. Ini semua baik buat saya gitu kan. Jadi sampai minus, sampai habis, sampai nggak bisa berdaya upaya, nyetop hanya satu aja pertolongan, yaitu Allah. Itu terasa oleh praktek, oleh kenyataan hidup, bukan dari teori. Kalau teori aja kan rasa ketakutan yang tinggi. Gimana sih rasa ketakutan ini? Rasa kelaparan yang mendasar. Betul. Ya nggak pernah rasa, oh gimana bayar sekolah nggak bisa gitu. Nah, itu benar-benar motivasi yang paling terdasar yang saya rasakan. Yang tidak boleh terjadi lagi. Mintanya begitu. Yang mudah-mudahan Allah parengkan kalau orang Sunda bilang gitu. Total aset itu berapa sih? Aduh, saya nggak ngitung. Ngapain di total-total? Nggak usah ditotalin ya? Nggak, penting ya begitulah gitu. Penting banyak lah ya. Ya nggak tahu berapa ya. Tapi ya nggak banyak banget sih. Nggak, masih bisa dihitung. Tapi kalau kosan ada berapa pintu? Kosan baru 32 pintu yang di sini. 32 pintu? Ya, kalau satu pintunya 500.000 sampai 1 juta aja udah berapa? Ya, yang di sini kelas 1.200.000. 1.200.000 kayak 32 pintu. Aduh, malu kita guys sebagai yang muda tapi belum bisa penghasilannya sebesar Kong Suroto ini. Padahal kita wawasannya ini harusnya lebih luas, tapi pengalaman juga ngaruh ya. Ya, ngaruh. Tapi kalau orang berilmu kan lebih cepat harusnya. Karena dibarengin dengan keilmuan. Beda dengan orang tua gini kan otodidak, kejedot baru mikir. Tapi karena kejedot itu rasanya sakit udah tahu, makanya saya ngingetin ke yang muda, awas kejedot gitu. Gitu. Daplek kejedot beneran gitu. Jadi masalahnya mampu nggak bertahan gitu. Jadi kita untuk mencari sebuah pengalaman nggak harus mengalami. Nggak perlu. Deketin aja yang udah berpengalaman. Nah, makanya saya bilang ngapain gitu. Kalau dibilangin ya harus nurut, karena tinggal dievaluasi mentor kita atau kolot kita ini seperti apa. Kalau nggak bisa jadi panutan ya jangan. Ya, tapi kalau menurut saya, oh ya saya yakin ini bisa menjadi mentor saya, udah nggak usah bantah, karena itu udah fakta yang dilakukan gitu. Masya Allah. Teman-teman, itulah obrolan saya sama Kong Suroto. Saya nggak akan habisin hari ini obrolannya. Nanti kita silaturahmi akan kita akan perpanjang. Amin. Karena nanti kita juga perlu lihat rumah yang lagi dibangun 1.500 meter itu. Insya Allah. Kayak gimana ya? Akan jadi seperti apa, katanya kan ada kafenya nanti. Iya. Dekat sama ruko-ruko kan? Iya. Ada rumahnya di dalamnya. Ada kantornya. Ada kantornya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi. Kalau yang 1.000 meter dapat ya bisa dipakai untuk apa namanya? Guest house lah gitu. Guest house. Nah, jadi training center. Training center udah kami bentuk, udah kami buat sama kantor pusat. Ya seimbang lah. Ya, kita lebih panjang 22. Lebih besar. 22 meter ke 12 meter. Masya Allah. Bisa untuk 300. Nanti obrolan selanjutnya di sana guys. Saya juga nggak sabar nanti. Jadi beresnya kapan itu? Insya Allah Januari udah ditempatin. Januari kita datang lagi guys. Jadi nanti ibaratnya menjalankan bisnis ini goalsnya itu bukan cuma rumah 1 miliar. Oh ya bukan lah. Goalsnya bukan rumah 1 miliar. Iya, ya minimal dapat bonus 1 miliar sebulan. Nah bonus 1 miliar sebulan ini goalsnya. Ini lagi dipraktekkan sama Kong Suroto. Oh iya dong, harus jadi contoh. Gimana Kong Suroto ini akan membagikan semua ilmunya tanpa mengurangi rizkinya beliau. Insya Allah bertambah. Semakin banyak yang niru, semakin tambah. Insya Allah. Alhamdulillah. Obrolannya udah lama ya kita akhiri karena udah Isya. Makasih banyak Kong. Siap. Salam buat keluarga dan teman-teman mitra-mitra seluruh dunia. Kong Suroto ya asal Malang yang jadi kayaknya di Bandung. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.